Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan selalu dilancarkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar pinjaman online ilegal ya, dimana di aplikasi pinjaman online ilegal ini aplikasi beranak. Jadi aplikasi dompet super teman-teman ya. Jadi dompet super ini pinjaman online ilegal yang di dalamnya itu beranak. Jadi banyak sekali pinjaman-pinjaman di dalamnya. Jadi di sini saya akan berbagi seperti apa sih kalau kita gagal di pinjaman online ilegal beranak. Jadi buat kalian simak terus video ini ya, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal apapun ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi dompet supernya ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi dompet super, aplikasi pinjaman online ilegal ya. Nah, di dalam aplikasi dompet super ini teman-teman, banyak sekali pinjaman-pinjaman di dalamnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini sudah telat bayar 3 mingguan teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini banyak banget ya. Ada sekitar 12 aplikasi yang sudah tidak dibayar ya. Nah, ini sudah gagal lah artinya ya. Jadi saya ingatkan ya, saya informasikan buat teman-teman, misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal, sebelum kita jatuh tempo kita sudah dipaksa untuk membayar ya. Dan cara penagihannya memang kasar banget ya, pinjaman online ilegal ini ya. Karena apa? Di sini faktor tidak bayar di pinjaman online ilegal seperti ini ya, pinjaman online ilegal apapun sebenarnya ya. Sebelum kita jatuh tempo kita sudah dimaki-maki dan dibentak-bentak ya, biasanya seperti itu. Karena kami sendiri ini dialami seperti ini. Jadi akhirnya kami memutuskan tidak membayar ya di pinjaman online seperti ini, karena kita masih kurang 2 hari ya, 2 hari atau 1 hari itu kita sudah diteror dan dibentak-bentak, biasanya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman punya pinjaman online ilegal yang sudah mau jatuh tempo, biasanya kalian akan ditagih seperti itu. Yang pertama, kalian akan diteror ya. Dan yang kedua, misalkan dari telepon kalian akan dibentak-bentak. Kemudian chatnya itu ya, atau WA-nya itu biasanya maki-maki kita. Kemudian kirim foto, bahwasanya foto ini akan disebar ke seluruh kontak misalkan Anda tidak bayar. Nah, disitulah pemutusan kami untuk tidak bayar. Karena apa kalau kita bayar? Nah, kalau kita bayar untuk nasabah yang lain mungkin diperlakukan seperti itu juga. Jadi akhirnya kami memutuskan tidak bayar. Jadi buat kalian, misalkan kalian gagal atau masih belum telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian harus tahu. Nah, seperti itu memang cara penagihannya. Banyak sekali teman-teman yang gagal dan tidak bayar karena cara penagihannya seperti itu. Jadi kalian harus siap resiko. Resiko apa sih kalau kita gagal di pinjaman online ilegal? Yang pasti kita akan diteror. Itu sudah pasti teman-teman ya. Dan kemudian misalkan ada telepon, pastinya kalian akan dimaki-maki. Maki-maki, pokoknya maki-maki lah. Meskipun dari chat kalian akan dimaki-maki. Kemudian untuk penyebaran data. Nah, penyebaran data foto kita pas kita pengajuan atau foto kita selfie dan KTP itu biasanya kalau kondar pastinya dikirim ya. Tapi misalkan teman-teman ya ada chat dari pihak aplikasi mau disebar datanya, kalian respon misalkan ada chat, kalian balas terus. Apapun pertanyaan dari pihak aplikasi tersebut kalian balas, kalian jawab terus. Nah, misalkan kalian berani seperti itu, misalkan ada pengancaman data Anda akan kami sebar jam 3 ataupun jam 1 ataupun jam 2. Nah, misalkan dapat chat seperti itu, kalian telepon aja. Iya Pak, kenapa kok data saya disebar? Saya mau bayar Pak, seperti itu aja. Karena pinjaman online ilegal harus dilakukan seperti itu. Ya, jadi telepon aja. Ya, saya mau bayar Pak, tapi jangan disebar gitu. Seperti itu aja. Jadi untuk besok misalkan seperti itu juga, kalian telepon aja, mau disebar telepon.
nggak mungkin berani dari pihak aplikasi. Nah misalkan seperti itu, kemungkinan kecil data kalian tidak akan disebar ke seluruh kontak. Mungkin ada beberapa saja, tidak sampai seluruh kontak kalian akan disebar foto kalian. Jadi kalian tidak usah panik. Misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal, kalian harus lebih berani menghadapi cat-cat dari pihak aplikasi. Misalkan ada telepon, kalian angkat aja. Misalkan ada chat, kalian balas seperti itu. Tidak usah takut untuk data disebar. Nah misalkan kalian takut, itu bisa terjadi data kalian akan disebar. Nah misalkan kalian lebih berani, mungkin ya cuman beberapa orang saja yang akan dikirimi seperti itu. Jadi dari pihak pinjaman online ilegal ini mikir juga teman-teman. Tidak segampang untuk kita langsung disebar-sebar, tidak. Karena dia ilegal ya. Ya, karena banyak pinjaman online ilegal yang sudah dibekukan gitu loh ya. Jadi buat kalian tidak usah panik, karena pinjaman online ilegal memang seperti itu, tenornya cuma 7 hari dan kita masih kurang 2 hari sudah dimaki-maki atau apa. Jadi kami di sini memutuskan untuk tidak bayar. Karena apa? Karena takut untuk nasabah yang lain diperlakukan seperti ini juga. Ya. Dengan mudahnya dia mengancam dan meneror nasabah seperti itu. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Wajar lah kalau kita sudah telat, biasanya ya kita dibentak, biasalah wajar, karena kita kan punya pinjaman. Ini masih kurang 2 hari, 1 hari kita sudah dimaki-maki seperti itu. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal apapun sebenarnya ya, kalian masih kurang 2 hari sudah dimaki-maki, itu sudah dipastikan. Jadi kita harus memutuskan untuk tidak bayar. Nah, biar untuk yang lain tidak seperti itu juga, tidak diperlakukan seperti itu juga. Nah misalkan buat teman-teman yang sudah terlanjur ya, kalian harus merespon, lebih berani dari pihak aplikasi ini. Misalkan ada chat, kalian balas, kenapa mau disebar Pak? Ya misalkan ada pengancaman, ini foto-foto ya, data Anda sudah di kami dan ini-ini, kalian telepon aja. Jadi intinya kalian berani. Nah misalkan kalian berani dari aplikasi pun ya, dia mikir juga. Maksudnya mikir nggak kita main sebar-sebar aja. Karena dia pinjaman online ilegal yang tidak berizin teman-teman ya. Sebenarnya dari pinjaman online ilegal ini pintarnya itu hanya gertak nasabahnya. Nah misalkan kalian panik dan ketakutan, kalian akan semakin diteror. Karena ketahuan kalian sudah tidak balas chatnya atau telepon sudah takut. Nah disitulah dari pihak pinjaman online ilegal semakin menekan kalian dan selalu meneror kalian. Nah jadi intinya dari video ini, misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal, kalian harus lebih berani menghadapinya. Misalkan ada chat, kalian balas. Bahkan kalian telepon aja seperti itu. Iya Pak, saya masih usaha, masih cari dana. Misalkan Bapak sebar data saya akan membuat laporan seperti ini, seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, itulah ya. Nah di sini ini contohnya sudah 12 aplikasi yang sudah tidak dibayar. Tapi nyatanya aman. Cuman ada beberapa teman, cuman 1, 2, 3 lah yang dikirim foto selfie. Tapi sudah maklum, tidak ke seluruh kontak. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal, kalian harus kuatin mental yang pertama, dan yang kedua harus lebih berani ya membalas chat ataupun menelpon ke pihak DC. Sebenarnya untuk pinjaman online apapun sih seperti itu. Nah, jadi untuk pinjaman online ilegal yang satu ini banyak sekali ya yang sudah tidak dibayar ya. Jadi misalkan kita mau bayar, ini bunganya sangat besar sekali. Jadi kita galbaikan aja teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau pinjaman online ya, pokoknya intinya seperti itulah teman-teman ya. Jikalau teman-teman gagal, kalian harus lebih berani lah seperti itu, karena di sini banyak sekali pinjaman online ilegal yang sudah tidak dibayar ya, tapi nyatanya aman-aman saja ya. Yang pertama kalian harus kuat mental, dan yang kedua kalian harus lebih berani. Itu aman untuk data kalian tidak akan disebar ke seluruh kontak, seperti itu aja lah ya. Ya mungkin ada beberapa 1, 2, 3 seperti itu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.